Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-fursa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه المناسبة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا جميعا. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita semuanya, dan juga untuk mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina semua, untuk semua orang yang mencintai kita, yang kita cintai, yang menyayangi kita dan kita sayangi, yang berbuat baik kepada kita semuanya. Kita doakan semua yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan. Apapun jenis sakitnya, yang lama maupun yang baru, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit raga, penyakit pikiran, penyakit hati, semuanya. Juga semoga barangkali ada di antara kita ada yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kemantapan hati, kecerahan pikiran, kewarasan hati, kesegaran jiwa, juga untuk kebaikan kita, kebajikan kita, juga keberkahan, kesentausaan, kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan, serta penjagaan dan perlindungan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين.
wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyah fi hadhil lailah as-sa'idah darsana fi al-uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini yang berbahagia, yang insyaallah kita semuanya bahagia dan berada dalam kebaikan selalu. Kita bisa bertemu lagi dalam rangka pembelajaran uslub Arabi. Fi al-usbu'il madhi ta'allamna wad'a kalimatiman fi jumalin mukhtalifatin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar meletakkan man dalam berbagai macam kalimat atau ayat yang bervariasi. Wa qad tadarrabna aidan kathiran an hadhil kalimah an man imma yakunu marfu'an wa imma yakunu mansuban wa imma yakunu majruran. Kita sudah belajar man sebagai marfu, misalnya mubtada atau fa'il atau naibul fa'il, juga sebagai khobar. Dan kita juga sudah belajar man dalam posisi nasab seperti maf'ul bihi dan juga sebagai majrur, misalnya diawali oleh huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Alhamdulillah qad atmamna al-bayan والتدريب على وضع كلمة من في جملة مفيدة أو في جمل مختلفة مفيدة. والآن في هذه الليلة نحن نستمر درسنا إلى جملة بعدها أو إلى أسلوب آخر. Dan malam hari ini kita akan mulai belajar kalimat yang lain sesudahnya atau uslub yang berbeda. Wa nasaktubu lakum kitabah fi sabburah awalan wa nasafta lakum as-sabburah. Share document whiteboard share. طيب الآن نحن في التاريخ الثاني والعشرين tanggal 22 ya. نحن الآن في يوم الأحد September التاريخ الثاني والعشرون من سبتمبر يوم الأحد سنة 2024 ميلادية الموافق بالتاريخ التاسع عشر من ربيع الأول. التاريخ التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1446 Hijriyatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini atau malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan ungkapan yang lain. yakni ungkapan semoga. Saya akan tuliskan dahulu dalam bahasa Indonesia ya. Semoga. Bagaimanakah kita mengungkapkan kata semoga? Misalnya ungkapan semoga Allah mengabulkan doa kita. Nah, mengabulkan doa kita. Bagaimanakah mengungkapkan kata semoga dalam bahasa Arab? Nah, yang paling mudah dan yang paling konkret adalah dengan menggunakan kata asa. Asa ini artinya ini adalah fi'il jamid ya, fi'il yang bukan fi'il yang bisa di i'rab ya, tapi ini fi'il yang asa saja, tidak ada asa yaksi, tidak ada fi'il mudhari'nya, maksudnya mudhari'nya tidak digunakan. Dan ini adalah salah satu huruf ta'ajjub, bukan huruf ta'ajjub, huruf taraji untuk menyatakan harapan. Semoga. Nah, bagaimana mengungkapkan kata semoga dalam bahasa Arab? Bisa kita gunakan kata asa. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan kata asa dalam kalimat? Nah, kata asa bisa digunakan sesudahnya itu menggunakan mubtada.
atau isim. Contohnya misalnya gini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Asallahu. Nah, asallahu, Allah ini sebagai mubtada. Asallahu mengabulkan doa kita. Mengabulkan apa bahasa Arabnya? Istajib. Istajib. Ajaba yujibu. Ajaba yastajibu itu. Baik, saya tuliskan dulu ya. Ajib. Ya, mujarodnya adalah jaba. Nah, nanti mazidnya ada ajaba. Istajaba. Istajaba fil madi, ajaba fil madi, jaba fil madi. Jaba mujarrad, sedangkan ajaba dan istajaba adalah mazid. Teorinya jaba yajubu, ya kan? Jaba yajubu jub. Jaba yajubu jub la tajub. La tajub. Qala yatul tul la tatul. Sa saya susu sus la tasus. Nah, terus kalau tambahan hamzah sebelum fa'il, ajaba mudhari'nya bagaimana? Ajaba Ajaba yujibu. yujibu. Ajaba yujibu. Ajib la tujib. Ajib la tujib, bagus. Ajaba yujibu, ajib la tujib. Di Al-Quran surat, kalau tak silap surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi ujibu da'watad da'i idza da'an. Fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun. Al-Baqarah. Nah, itu ada lalu berikutnya ada lagi istajaba. Mudhari'nya macam mana? Bagaimana mudhari'nya? Istajaba yastajibu. Yastajibu amarnya? Istajib. Istajib. Istajib la tastajib. Tastajib. Ajaba yastajibu istajib la tastajib. Nah, kalau mengabulkan bahasa Arabnya yang mana? Baik, sebentar. Istajib. Jaba yajubu ini dari kata ini muncul kata jawab. Jawab itu menjawab. Ajaba juga maknanya menjawab. Ungkapan dalam ayat uji budak watadai artinya adalah aku menjawab panggilan. Aku menjawab seruan orang yang memanggil. Apabila ia memanggilku. Uji budak watadai idza da'ani. Nah, terus kata Allah, falyastajibuli. Falyastajibuli. Ini ajaba itu maknanya menjawab asalnya. Nah, kemudian dari kata ajaba juga digunakan untuk mana mengabulkan. Di surat semua kegiatan seperti semester ini itu kegiatannya magang di DPR RI, tapi nanti ya, baik. Ajaba yujibu artinya menjawab. Tetapi juga kata ini digunakan untuk mana mengabulkan. Begitupun istajaba juga banyak orang yang memahaminya atau menerjemahkannya dengan mengabulkan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari segi ilmu shorof, istajaba tambahnya apa? Alif sinta. Alif sinta. Alif sinta itu maknanya apa? Masih ingat? Minta. Meminta, memohon. Ya, meminta atau mohon. Jaba menjawab. Istajaba artinya meminta jawaban. Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Astajib ini semula adalah astajibu. Lalu huruf ya dihilangkan sebab sesudahnya ada huruf sukun. Madzum. Makanya ud'uni astajib, jinya tidak lagi panjang. Nah, ud'uni apa artinya di situ? Mintalah kepadaku. Padaku. Arti asalnya ud'uni artinya adalah panggillah aku. Doa. Panggillah aku. Ya, mungkin kita memahaminya berdoalah kepadaku. Nah, apa itu makna berdoa? Apa itu makna doa? Dari kata da'aya, doa artinya memanggil, menyeru. Jadi ud'uni arti asalnya adalah panggillah aku. Serulah aku. Undanglah aku, invite me begitu. Jemput aku gitu ya. Ud'uni. Nah, lalu kata Allah, kalau kalian memanggilku, menyeruku, mengundangku, astajib lakum. Aku mengabulkan. Nah, kita pahami astajib artinya adalah niscaya aku Allah akan mengabulkan untuk kalian.
menjawab. Menjawab. Kita pahamnya itu. Niscaya aku mengabulkan untuk kalian. Tapi kalau kembali kepada sorof, alif sinta ini kan maknanya meminta, memohon. Jadi kalau kita kembalikan menggunakan ilmu sorof, ud'uni astajib lakum artinya adalah panggillah aku atau serulah aku atau berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan meminta kalian menjawab. Lakum. Jadi tidak niscaya aku kabulkan, tapi niscaya aku meminta kalian menjawab. Niscaya aku akan meminta bagi kalian jawaban. Allah memanggil kita memanggil Allah. Nah, Allah kemudian meminta kita untuk menjawab. Nah, kalau penjelasan gini mungkin kita malah bingung ya. Maksudnya apa gitu? Nah, dari segi bahasa istajab yastajibu maknanya adalah memohon jawaban. Nah, ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka sebelum Allah kabulkan doanya, doa hamba itu, Allah juga meminta kepada orang yang berdoa itu jawaban atas apa yang ia doakan. Maksudnya jawaban itu adalah afirmasi-afirmasinya atau kepantasan-kepantasannya, kelayakan-kelayakannya, sehingga nanti Allah akan kabulkan doanya. Jika seseorang misalkan berdoa kepada Allah, tetapi tindakannya, lisannya, lidahnya, hatinya, pikirannya tidak sesuai dengan apa yang ia doakan, berarti ia belum memenuhi hak untuk tercapainya doa. Berarti ia belum memenuhi hak untuk dikabulkannya doa. Jadi ketika seseorang berdoa, maka yang ia harus penuhi adalah agar ia nanti doanya pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Dan ketika seseorang mengupayakan agar dirinya, pikirannya, hatinya, lisannya, dan juga tindakannya itu layak untuk dikabulkan doanya, maka saat itulah berarti dia sudah menjawab Allah. Ud'uni, panggillah aku. Tetapi Allah bilang, astajib lakum, aku meminta kalian jawab. Jadi sebagaimana Allah dipanggil oleh hambanya, Allah juga memanggil hambanya untuk memenuhi kepantasan-kepantasan agar doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Makanya kalimatnya astajib lakum. Nah, sedangkan pada ayat sebelumnya, pada ayat yang lainnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila kau ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, kemudian ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab seruan orang yang memanggil jika ia memanggilku. Nah, dari kata ajaba yujibu itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi mengabulkan. Mengabulkan atau mengijabah ya. Ada yang memahaminya sebagai mengabulkan. Mengabulkan itu dari kata qabila yaqbalu, qabulun ya, qabulan. Jadi kata qabul kemudian diindonesiakan atau di bahasa Melayukan menjadi kabul. Nah, kabul itu artinya menerima. Semoga Allah mengabulkan doa kita, artinya adalah semoga Allah menerima doa kita, menerima untuk dipenuhi atau untuk dipenuhi ya, dipenuhi, dilunasi permintaannya gitu. Nah, itu penjelasan sedikit tentang makna ajabah dan istajabah dari segi ilmu sorof dan makna. Nah, sekarang kembali kepada ilmu uslub. Bagaimana kita mengungkapkan kalimat semoga kemudian mengabulkan? Nah, kita untuk mengabulkan bisa gunakan kata ajaba yujibu. Asallahu. Bagaimana bahasa Arabnya? Semoga Allah mengabulkan doa kita. Apa bahasa Arabnya? Ajaba yujibu. Nah, sesudah asa. Yujiba. Sebentar, ini asa ini harapan ya. Harapan itu sudah terjadi apa belum? Belum. Sesuatu yang didoakan, yang diharapkan belum terjadi kan? Belum. Maka gunakan fi'il mudhari.
Gunakan fil mudhari ya, bukan gunakan fil madhi. Jadi asallahu. Ay, Nah, asallah asallahu Ayyujiba. ay yujibu. yujibu. Tidak adaan masdariyah. Ada Mas Daria ya. Asallahu yujibu du'aana. Asallahu yujibu du'aana. Tuh. Asa Allah, setelah asa Allah ini mubtada'nya, yujibu ini fil mudhari marfu'. Tidak adaan masdariyah. Asallahu yujibu du'aana. Yujibu Saya tu masih kembali ingat. pada Allah, Ustaz. Bagaimana Ibu? Yujibu tu, ya tu huwa tu kembali kepada Allah ya. Benar. Yujibu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun Allah. mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila Allah. Yujibu Raji'un. fa'ilnya kembali kepada Allah. Hmm. Nah, yujibu tidak adaan. Nah, tentang redaksi uslub seperti ini, misalnya kita, barangkali Bapak Ibu juga sudah hafal, ada sebuah syair dalam sholawat ya yang berbunyi begini. Asallahu yashfi ghalila sudud. Asallahu yashfi ghalila sudud. Yashfi ghalila sudud. Semoga Allah Nah, artinya secara mudahnya, asallahu semoga Allah menyembuhkan kan panggil penyakit hati, penyakit iri dengki, hati, Ustaz. penyakit hati, penyakit iri dengki. Panggil. Sudut ini jamak dari sodun ya. Sodun itu apa? Penghalang-penghalang. Sudut artinya adalah penghalang-penghalang banyak. Nah, golir ini kedengkian, iri hati, dengki, hasud ya. Nah, jadi semoga Allah menyembuhkan kedengkian atau penyakit-penyakit kedengkian dari halangan-halangan yang ada pada jiwa kita. Nah, di sini lihat asallahu, setelah asa Allah mubtada rofa. Sedangkan yashfi tidak menggunakan an. Direct. Langsung fil mudhari. Asallahu yashfi ghalila sudud. Nah, tetapi tadi saya dengar Pak Kani menggunakan an yastajiba atau an yujiba ya gitu. Nah, itu adalah redaksi yang kedua. Oh, iya. Kita tuliskan. Yang pertama, kalau setelah asa langsung isim, maka isimnya rofa'kan sebagai mubtada dan sesudahnya fil mudhari tanpa an masdariyah. Asallahu yujibu du'aana. Nah, terus kalau kita menggunakan an, nah perhatikan berikutnya. Setelah asa boleh tidak menggunakan isim, tapi menggunakan an masdariyah. Kalimat yang sama, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bahasa Arabnya boleh asallahu yujibu du'aana, atau boleh juga asa an yujiballah. Asa an yujiballah. Du'ana. Allahnya apa? Asa an yujiballah. Doa anak. Betul. Asa an yujiballahu du'aana. Kalau menggunakan setelah asa itu gunakan fil mudhari, maka gunakan an sebelumnya, atau di antara asa dan fil mudhari gunakan an masdariyah. Asa ayyujiballahu du'aana. Jadi bisa dengan dua pendekatan, bisa dengan dua uslub, bisa dengan dua cara. Nah, untuk cara yang kedua ini kita bisa lihat dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya kan, ada ya? Ada. Ya, Ustaz. Ada. Asa ayab asaka rabbuka juga Ustaz ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada. Bisa kan? Kita temukan ya. Tuh. Ada. Kalau yang Ustaz cakap sebut tadi, wa asa an takrahu tu surah Al-Baqarah ayat 216. 276. 216. 216. Wa asa an takrahu Takrahu syai'an wa huwa khairul wa huwa lakum. khairul lakum.
wa huwa khairul lakum. Wa asa Wa an huwa khairul tuhibbu lakum. syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an Wa huwa wa huwa syarrul lakum. syarrul lakum. An tuhibbu syai'an Wa huwa wa huwa syarrun syarrul lakum. lakum. Ayat ni popular Ustaz. Bagaimana Ibu? Ayat ni popular. Ya, Al-Baqarah ayat 216. 16. Ya. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, setelah asa gunakan an ya. Tapi sesudah an gunakan fi'il mudhari ya kan? Ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, asa pada ayat ini artinya bukan semoga. Coba. Boleh Apa? jadi dia tulis tu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau kita terjemahkan asa dalam ayat ini dengan semoga engkau membenci sesuatu, dia Salah. adalah baik untuk kalian. Tepat tidak? Tak betul. Tidak. Tak betul, tak tepat, tidak tepat. Mana yang benar? Mana yang lebih tepat? Apa? Dia, kalau kat sini dia tulis boleh jadi Ustaz. Boleh jadi atau jangan-jangan. Oh, jangan-jangan. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan ia baik untuk kalian atau lebih baik untuk kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, sedangkan sesuatu itu buruk untuk kalian. Atau kalau dalam bahasa Indonesia boleh jadi diterjemahkan dengan jangan-jangan. Jangan-jangan kau mencintai, jangan-jangan kau membenci sesuatu, sedangkan ia baik untuk kalian. Dan jangan-jangan kalian mencintai sesuatu, sedangkan sesuatu itu buruk untuk kalian. Maknanya berbeda, tetapi uslubnya sama. Asaan. Tadi yang akan disampaikan dalam doa setelah mendengar azan ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka. Oh, ini doa ya. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka Maqaman mahmuda. maqaman mahmuda. Itu surah, kalau saya tak silap itu surah Al-Isra Al-Isra. Ustaz itu. Al-Isra. Sudah ada surat juga ya? Ada Iya, Al-Isra. Ustaz. Surat Al-Isra ayat berapa? Nanti saya cari. Tapi saya tahu itu Al-Isra. Surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi Ustaz. Ya, ayat Laili bagaimana? fatajjal bina filatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka Ya. maqaman mahmuda. Ya, benar Nah. betul. Betul Pak Kani, makasih. Ini ayat untuk bangun malam Ustaz. Fatahajjad minal laili. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya, fatajjad bihi nafilatan Laka. laka asa ayyab'atsaka. Fatajjad. Maqaman mahmuda. Ulangi tadi fatajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mahmuda. Maqaman mahmuda. Tuh, menggunakan Walakin asa kan. fi hadhil ayat Ustaz, maknanya harusnya semoga kalau Ustaz ya. Oh, ini artinya semoga. Oh iya. Jadi asa itu maknanya tidak tunggal, tidak hanya semoga. Oh. Maknanya bisa boleh jadi, boleh juga jangan-jangan, boleh juga semoga atau mudah-mudahan. Jadi nanti lihat konteks ayat, konteks kalimat. Ini kata yang mustarak. Kata mustarak berarti satu kata maknanya beberapa. Homonim. Satu kata memiliki beberapa makna ayat. Begitu. Nah, yang kita tekankan dalam bahasan kita malam hari ini adalah untuk ungkapan kata semoga itu bisa menggunakan kata asa. Oke ya, asa. Nah, lalu asa yang kita gunakan dalam ungkapan kita itu sesudahnya boleh diikuti oleh isim. Nah, isim sesudah asa nanti rofa, makanya asallahu. Bukan asallaha, bukan asallahi. Sebagai mubtada.
Dan juga boleh sesudah asa itu menggunakan fi'il mudhari. Namun kalau menggunakan fi'il mudhari, maka sebelumnya ada an, asaan, asaan. Sedangkan fi'il mudhari sesudah isim asallahu, mudharinya tidak perlu menggunakan an, tapi langsung mudhari itu. Jadi asallahu yujibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Ustaz. Oke. Ustaz, apa Ustaz? Ya, Pak Andi Sendro, silakan Pak Andi. Baik, kalau di surat Al-Qalam itu Ustaz, asa rabbuna ayub dilana Ustaz. Artinya Ada setelah lagi ya? Surat At-Tolak ya? Surat apa? Al-Qalam Ustaz. At-Tahrim apa? Al-Qalam Asa Rabbuna ayub dilana khairum minha. Asa Rabbuna Al-Qalam ayat Ayat 32 Ustaz. yes. Al-Qalam itu juz 29 ya, juz 29 ayat 42. 32 Ustaz. Oh maaf, 32. 32. Iya. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Tuh, terungkap lagi. Bagus, makasih Bu. Pak Andi ya, Pak Andi Sendro. Mengingatkan kembali. Tuh, jadi di sini justru berbeda. Malah kalau gitu jadi leluasa ya. Leluasa itu artinya bisa beberapa pilihan. Asa Rabbuna ayyubdilana. Di sini tidak asa Rabbuna yubdiluna ya. Betul tidak? Asa Nah, kalau gitu Rabbuna. kita buat formula kalau gitu. Makasih Pak Andi diingatkan. Oke, saya buka halaman 2 ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Sebentar. Saya membuat tulisannya formulanya 1 asallahu tadi apa? Yujibu. Doa ana. Oke, ini yang pertama ya, doa ana. Nah, ini lalu yang kedua adalah boleh juga asallahu an yujiba. Tuh, asallahu an yujiba. Asallahu an yujiba doa ana. Oke, yang kedua. Yang ketiga boleh juga asa an yujiba asa an yujiballahu doa'ana. Doa anak. Nah, apa namanya? Ayat yang lain yang bisa kita gunakan untuk mendukung uslub ini, untuk membenarkan uslub ini, pertama, kalau yang nomor 1 tadi dalam syair ya, asallahu yashfi golila sudud. Ini syair ya. Syair salawatnya. Asallahu yashfi golila sudud. Golila sudud. Yang kedua asallahu ayyujib du'ana, tadi ungkapannya adalah apa tadi? Asa rabbuna ayyub dilana khairan minha. Asa rabbuna ayyub dilana khairan minha. Surat Al-Qalam ya, Al-Qalam ayat 32 apa ya? Inna ila rabbina raghibun. 32. Oke. Petunjuknya dari situ. Terus yang berikutnya asa ayyujiballahu wa'ana, contohnya adalah dalam Al-Quran asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa. Surat apa tadi? Al-Isra ayat berapa Ibu? Al-Isra Ustaz. Al-Isra ayat berapa? Ayat 79. Asa ayyab'atsaka rabbuka Maqaman mahmuda. Mahmuda. Al-Isra ayat 70 79. Ya. Nah, baik. Makasih semuanya.
Jadi dari ayat-ayat yang kita lihat ini, untuk ungkapan semoga bisa dengan 3 alternatif. 3 pilihan. Selepas asa bisa gunakan Allahu, bisa gunakan isim, isimnya adalah rofa. Lalu sesudahnya fi'il sesudah Allah itu langsung fil mudhari tanpa diawali oleh an masdariyah. Contohnya dalam ayat yang dalam kalimat syair yang kita bisa sebutkan, asallahu yashfi ghalil sududi. Yang kedua, setelah asa menggunakan isim marfu, dan sesudah isim marfu itu fil mudhari'nya diikuti atau diawali oleh an masdariyah terlebih dahulu. Contohnya asallahu ayyujiba du'ana, ini ngikutin uslub dalam Al-Qur'an dari ayat surat Al-Qalam ayat 32. Asa rabbuna ayyubdilana. Yang artinya sama, semoga Tuhan kami, semoga Tuhan kita menggantikan untuk kita kebaikan, sesuatu yang lebih baik daripadanya. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami atau kita semua mengharapkan Tuhan kita gitu. Yang ketiganya, setelah asa langsung an masdariyah dengan mudhari. Sedangkan fa'il dari fi'il mudhari itu disebutkan sesudahnya, tentu saja rofa. Dan ini mencontoh atau mengikuti uslub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jadi kalau begitu kita punya banyak pilihan. Bisa 3 alternatif, bisa 3 pilihan bisa kita gunakan. Begitu. Nah, alhamdulillah kita temukan lagi ya. Jadi semula kita berpikir hanya 2 cara, ternyata bisa kita temukan ada dengan 3 cara. Dan itu kita temukan dari Al-Quran. Bagus, selamat, alhamdulillah. Makasih Pak Kani, makasih Pak Andri, Ustaz. Pak Andi, juga makasih Ibu Saadia dan semuanya ya. Baik, adakah pertanyaan dulu atau yang lain mau disampaikan? Satu mungkin Ustaz yang terluput terkait dengan asa antakrahu syai'an itu Ustaz, yang bermakna bukan asa. Dalam bahasa ini bukan Ustaz itu. Oh iya, baik. Bahasan yang kedua atau kesimpulan yang kedua, asa itu maknanya tidak tunggal. Ya, Jadi, itu Ustaz. ya, asa maknanya bisa semoga, juga bisa maknanya adalah boleh jadi, atau jangan-jangan. Kalau dalam bahasa Indonesia jangan-jangan itu juga sering dipakai. Kalau dalam bahasa Melayu ada tak menggunakan kata jangan-jangan? Singapura, Malaysia ada? Jangan-jangan ada ya? Ada Ustaz, ada. Ada ya, baik. Berarti sama ya. Jangan. Jadi asa mananya juga tidak tunggal. Asa itu berarti mustarak. Mananya bisa beberapa. Sini bisa kita sebut semoga, boleh jadi atau jangan-jangan. Nah, semoga juga boleh mananya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dia sama ke Ustaz? Asa ni dengan atamanna tu Ustaz. Sama tak? Nah, atamana apa artinya atamana? Nah, coba lihat. Mudah-mudahan juga kan? Ya, atamana itu dari kata apa? Ini film apa nih atamana? Film madi atau mudhari? Mandi. Atamanna, film madi atau mudhari? Mandi Ustaz. Madi. Mudhari atau madi? Mandi. Madi. Mudhari Ustaz. Doreh anak itu. Kan ada huruf mudhari'ah. Mudoroah ya. Mudhari atau madi? Madi. Mudhari. Mudhari atau madi? Madi atau mudhari? Kan mudhari Ustaz, sebab kalau wazan Kalau dia madi, coba hitung berapa huruf? kalau 1, 2, 3, 4, 5 Mudhari Ustaz. Tu untuk damir anak. Iya. Ada a kan? Tamana. Ada a kan huruf mudhari'ah. Tamanu Ustaz ya. Ya, pemadinya apa pemadinya? Tamanna. Tuh. Tamanna ya tamanu. Tamanna ya tamanna. Ya taman. Iya. Taman. Tamanna ya ya tamanna. Semuanya tamanna yu, ya-nya tidak dibaca. Sehingga ya-nya menjadi alif maksuro, memanjangkan fathah sebelumnya. Tamanna ya tamanna, tamasya ya tamasya, tawalla ya tawalla, tazakka ya tazakka, tahalla ya tahalla. Nah, ya tamanna demir huwa. Kalau atamana demir apa? Ana. Anak. Oh, amarnya apa amarnya?
Ataman Tamanna. Tamanna. tanpa ya. Tamanna. Mudore jawab. Amalnya tamanna. Nahi la. La La tamanna. Tamanna. La tatamanna. Ya-nya Oh, hilang. Huruf ilatnya hilang kan? Tamanna. Tamanna. Huruf ilatnya hilang. Madzumun bihadfi harfil illati. Madzum dengan atau kalau pilihan nahi itu kan mabniun ala hadfi, mabniun ala jazmi. Mabni atas jazm wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, membuang huruf ilat. Kalau fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, maka pada saat amar dan nahi Hilang. dibuang. Nah, itu ya arti asalnya. Atamanna bukan arti, tapi bentuk asalnya. Atamanna dari kata tamanna, ya tamanna, tamanna la tatamanna. Nah, tamanna ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mujarradnya adalah mana, ya mana. Nah, mana itu artinya cita-cita, angan-angan. Nah, tamanna ya tamanna artinya adalah berangan-angan atau bercita-cita, sama berharap juga. Atamanna artinya berharap, bercita-cita, berangan-angan. Dalam ilmu nahwu ada huruf yang disebut dengan harfut tamanni. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Nah, Harfut tamanni, huruf untuk pengandaian. Ya ini lau tuh. Aku Seandainya. tamanni. Ya, pengandaian itu kan harapan. Ya. Ustaz, Nah, kadang-kadang lau tu disebut harfu idrok tu apa maksudnya Ustaz? Bagaimana Ibu? Haruf apa? Idrok dia kata. Idrok. Idrok. Idrok itu menyusul. Macam harapan dia kata. Bukan Idrok. idrok ke idrok macam tu. Begini tulisannya, spellingnya. Tak ingat saya. Tapi macam tu lah dia kata lau tu harfu idrok. Saya tidak tahu lau sebagai huruf idrok. Kalau lakin iya. Tapi bukan idrok, tapi istidrok. Lakin tetapi. Atau lakina tetapi. Itu huruf istidrok ya. Yang saya ingat apabila lupa mohon maaf. Nah, tapi kalau lau itu seingat saya masuknya selain dia adalah syarat ya. Karena sesudahnya ada jawaban. Dia adalah huruf tamanni yang maknanya pengandaian. Andai. Lau sekiranya ya Ustaz. Bagaimana Bu? Sekiranya. Ya sekiranya, seandainya, andaikan, andai kata, itu mana-mana yang sama. Nah, Harfu kembali tamanni kepada itu hanya pada lau saja ke Ustaz? bagaimana Ibu? Harfu tamanni itu hanya pada huruf lau atau ada yang lain? Tamanni. Seingat saya lau ya, lau. Seingat saya hanya lau. Ya. Kalau ada yang lain, barangkali mohon maaf, silakan beritahu ya. Seingat saya lau. Seandainya. Cuma nanti bisa gunakan negatif laula gitu. Kalau yang positifnya lau saja, lau. Seingat saya lau aja Bu. Pengandaian ya. Pengandaian itu, nah apa itu pengandaian? Pengandaian itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Seperti yang pernah kita sampaikan, seandainya aku burung, niscaya aku mendatangimu gitu. Terbang untuk datang kepadamu. Itu kan sesuatu yang tidak terjadi, tidak akan terjadi. Tapi mengandaikan, membayangkan, mengharapkan. Tapi mengharapkannya sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, dari kata mana ini ada kata masdarnya adalah muna. Muna, al-muna atau munayun ya. Ini artinya angan-angan. Fauzul muna, kemenangan. Angan-angan ya, kemenangan, harapan begitu. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Ibu Misalma, tamanna itu artinya apa? Tamanna artinya mengharapkan. Mengharapkan juga digunakan mana mengharapkan ya, mengharapkan atau Semoga juga lah kan, semoga juga. ya berharap akan terjadi kan, berharap akan terjadi. Cuman kadang-kala tamanna juga dimaknai berbeda dari taroji. Saya tuliskan dulu ya. Dalam ilmu nahwu itu ada ungkapan begini, taroji dan tamanni. Tamanni. Taroji berasal dari kata taroja.
Taroja. Tamanni berasal dari tamanna, ya kan? Tamanna. Nah, taroja berasal dari kata roja. Apa artinya roja? Berharap. Nah, kalau tamanna dia kata mana? Roja yarju. Kamarnya urju, nahila Terjum. tarju. Oke. Nah, sedangkan tamanna itu dia kata mana ya? Artinya apa? Angan-angan, angan-angan. Nah, taroja ya taroja, tarojala taroja artinya berharap. Nah, tamanna juga kadang diterjemahkan dengan berharap. Tetapi dalam konteks yang lain, tamanna juga bermakna adalah berangan-angan. Di surat apa ya yang berbunyi gini? Qul in kuntum tuhibbunallaha apa tuh yang fatamannawul mauta in kuntum shodiqin itu apa ayat yang sebelumnya tuh ya? Qul in kuntum. Surat Al-Jumu'ah, Ustaz. Yang bagaimana Pak Andi bunyinya awalnya? Um, Ada fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Qul innal mautal ladzi Nah, iya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turad. Mana yang tanpa fatamannawul mauta? Bukan itu. Sebelumnya ya. Apa sebelumnya Pak? Sebelum itu Ustaz Afwan, qul ya ayyuhalladzina hadu in zamtum. In zamtum anakum awliya'u min dunillahi fatamannawul mauta. Ya, kul in kun apa? Kul. Ya ayyuhalladzina apa bagaimana Pak? Ulangi lagi. Qul ya ayyuhalladzina hadu In zamtum annakum awliya'ullah Awliya'u lillahi min dunin nas. awliya'u lillahi min dunil mu'minin. Fatamannawul mauta Ya. in kuntum Ya, shadiqin. fatamannawul mauta in kuntum shadiqin ya kan? Ya, benar-benar. Nah, itu apa di situ? Wahai orang-orang yang hadu ya. In kuntum awliya'a lillahi. Terus min dunil mu'minin ya? Min dunin nas. Min dunin nasi, maaf. Saya lupa itu. Fatamannawul. Ya. Fatamannawul mauta. Fatamannawul Qul ya mauta. ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Annakum. In za'amtum. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Fatamannawul Fatamannawul mauta mauta. in kuntum shadiqin ya kan? Ya, betul Ustaz. Ya. Ada begini. Itu surat Al-Jumu'ah ya? Al-Jumu'ah. Ayat? Ayatnya lupa. Lupa ayat ya. Ya, enggak apa-apa. Ya kita lihat pada kata tamannau di sini. Wahai orang-orang Yahudi, alladzina hadu in kuntum in za'amtum awliya'u lillahi min dunin nas. Jika kalian mengira bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Lebih utama Allah ya ataupun selain manusia gitu. Dibandingkan manusia-manusia yang lain, artinya merasa diri sebagai kekasih Allah lah gitu. Sementara yang lain tidak. Jika kalian merasa bahwa kalian saja yang menjadi kekasih Allah tanpa orang-orang lain, sehingga kalian mengklaim diri sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah gitu. Fatamannawul mauta, maka angankan kematian. In kuntum shadiqin. Angankan kematian, harapkan kematian. Cita-citakan kematian. Inginkan kematian, kehendaki kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur dengan kata-kata kalian. Jumu'ah ayat 6 Ustaz. Ayat 6. Ya. Ya, Al-Jumu'ah ayat 6. Ya, Al-Jumu'ah ayat 6. Nah, di sini ayat fatamannawul mauta maknanya apa? Tadi bisa angankan kematian, bisa inginkan kematian, bisa harapkan kematian atau kehendaki kematian. Kalau betul kalian adalah kekasih-kekasih Allah selain manusia yang lain atau tanpa manusia yang lainnya, sehingga kalian mengklaim bahwa hanya kalian saja yang Allah cintai, kalau gitu inginkan kematian. Artinya matilah segera gitu untuk membuktikan bahwa kalian itu dicintai oleh Allah dan hanya kalian saja yang dicintai oleh Allah. Ini kritikan ya buat mereka yang merasa dirinya paling dicintai Allah, sementara yang lain tidak. Mereka mengira bahwa mereka lah yang dicintai Allah, sedangkan yang lain itu dimurkai, diazab, dibenci, dan semacamnya. Dia merasa bahwa Allah mencintai mereka, sementara Allah membenci yang lain-lain, tidak menyukai yang lain-lain. Nah, jika ada orang yang berpikir bahwa dirinya lah yang paling Allah cintai,
tanpa manusia-manusia yang lain yang juga berbuat baik dan sebagainya, maka kalau gitu fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Inginkan kematian atau matilah kalian. Buktikan bahwa kalian memang yang dicintai oleh Allah tanpa manusia yang lain. Jadi in kuntum shodiqin, jika kalian benar dengan ucapannya, benar dengan ucapan kalian, benar dengan pikiran kalian, dengan perasaan kalian dan juga tindakan kalian, begitu. Kan banyak orang tuh yang merasa dirinya paling beriman, merasa dirinya paling muslim gitu kan, merasa dirinya kekasih Allah, sementara yang lain tidak gitu. Nah, ini ayat ini berlaku untuk siapapun yang punya pikiran ataupun punya perkataan atau punya tindakan seperti ini. Nah, tamannau di sini fil amar, domir antum. Mananya tadi bisa inginkan, bisa kehendaki, bisa angankan, bisa cita-citakan, bisa juga harapkan. Nah, dalam hal ini kata tamannau bisa mananya taroja juga atau taroji juga gitu. Nah, tapi kadangkala mana tamanna juga mananya adalah pengandaian. Sehingga huruf lau itu disebut sebagai harfut tamanni, yang maknanya adalah huruf untuk menyatakan pengandaian. Nah, kalau pengandaian berarti sesuatu yang tidak terwujud. Nah, ketika fatamannawul mauta in kuntum shodiqin diterjemahkan dengan angankan kematian, berarti orang-orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya paling beriman, merasa dirinya paling dicintai oleh Allah tanpa orang-orang yang lain, maka sesungguhnya dia tuh tidak akan mau mati segera. Sebab sesungguhnya dia tahu siapa dirinya, tidak layak untuk dicintai Tuhan. Yang ia katakan hanyalah klaim-klaim semata. Maka ketika disuruh untuk mati, dia belum mau. Makanya Allah ancamkan, in kuntum shodiqin, jika benar kalian benar-benar kekasih-kekasih Allah, matilah kalian. Harapkan kematian. Nah, jadi itu tidak terjadi, mereka berharap begitu, makanya fatamannau, bukan fatarojau tapi tamannau. Kalau tarojau itu harapan yang dekat untuk diwujudkan, untuk dikabulkan, untuk didatangi, untuk dimaksudkan. Begitu Bapak Ibu. Ibu sama ya. Jadi bisa jadi sama dengan taroja, bisa jadi juga maknanya berbeda. Lihat konteksnya. Ustaz, tamannau tu fi'il amar. Kalau tamannau tu kamu bercita-cita, kamu berharap. Kalau mereka Ustaz, mereka. Kalau mereka berarti menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari kan? Yalah, betul. Macam mana kita nak bahasa jata jadinya? Tamanna, coba fi'il madi dulu. Tamanna, mudhari'nya ya tamanna kan? Tamanna, tamannu. Nah, kalau tamanna kita tasrif lugawi madinya bagaimana? Tamanna itu, tamannaita, tamannaita, tamannaitu, tamannaiti, tamannat, tamannaina, tamannaituma, tamannaya, tamannaina, tamannaituma, tamannata, tamannaina, tamannaitum. Tamannaitum. Hum apa hum? Tamannau. Nah, tamannau. Semula adalah tamannayu. Semula tamannayu. Jadi sama lah Ustaz. Kenapa Ibu? Macam sama je kan amar dengan madi. Ya, sebentar. Kita akan coba cek. Semula adalah tamannayu. Nah, tamannayu ya. Lalu kan ya dan waw ini bertemu huruf ilat dua-duanya. Maka cuma satu, yakni huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il. Maka semula tamannayu, yu dibuang maka menjadi tamannau. Ini fi'il madi, dhamir hum. Nah, sekarang amarnya apa? Tamanna. Tamanna kan? Tamanna. Nah, coba tasrif lugawinya gimana? Tamanna, tamannaya, tamannayu juga kan? Antum tamannayu. Tamannayu semula tamannayu. Nah, lagi-lagi ada ya dan waw bertemu, dua-duanya dibuang. Maka ya-nya dibuang, maka menjadi tamannau juga. Sehingga madi dan amar sama. Kalau madi dhamirnya apa? Hum. Kalau amar dhamirnya antum. Kenapa pada ayat surat Al-Jumu'ah tadi fatamannaul mauta in kuntum shodiqin itu adalah fil amar?
Karena konteksnya kan Tum. in kuntum, in zamtum. Antum. Ada tum kan kalian kan? Ya. Antum. Ya Tamanna, ayyuhalladzina hadu tamanna, in tamanna. za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Tuh di situ kan ada in za'amtum antum, maka kalimat sesudahnya domirnya adalah antum bukan hum. Betul. Ada konteks di situ. Gitu ya. Tamanna. Ya. Nah, kalau mudhari Tamanna, macam mana? tamanna. Mudhari bagaimana? Ya tamanna. Ana atamanna, tatamanna, ya tamanna. Tamanna, ya tamanna. Atamanna, tatamannaina, tatamanna, natamanna, tatamannayani, yatamannayani, natamanna, tatamannayani, tatamannayani. Maaf. Yang jamak, natamanna, tatamannawna, yatamannawna, natamanna, tatamannaina, yatamannaina. Mohon maaf sebentar, saya mau izin sebentar, minta minum sebentar ya. Batuk-batuk Ustaz. Tataman. Ya, sudah. Begitu, siapa tadi Ibu Sanadia ya? Ya, ya. Sudah? Sudah. Nah, masihkah ada soalan tentang ini? Syukran Ustaz. Ustaz, maaf saya ada soalan. Ya, Ibu Laila? Yang apa tu, yang tadi tiga uslub yang Ustaz ajarkan tadi. Ya. Yang pertama asa, kemudian selepasnya ada isim, kemudian keduanya asa, kemudian ada isim, ada an masdariyah. Ya. Jadi kedua-dua tu boleh gunakan an dengan tak ada perbezaan tak Ustaz kalau tak digunakan an dengan an di situ? Sejauh ini saya belum melihat perbedaan. Sejauh ini saya belum melihat adanya perbedaan. Sehingga kita sementara bisa kita simpulkan bahwa asallahu yujibu dan asallahu ayujiba maknanya untuk sementara sama ya. Sampai saat ini. Coba kita belum telusuri lebih jauh perbedaannya. Sehingga kita lihat keduanya sama. Atau tiga-tiganya sama. Sehingga tiga-tiga uslub tadi boleh kita gunakan kalau begitu. Saya pribadi belum melihat perbedaan antara ketiganya. Biasa ada doa diakhiri dengan asallahu an yahdiyana wa yahdiyahum ilal iman wal islam wal Betul amal. itu. Ada di sini. Itu betul, itu betul. Coba kita cek ya. Tadi apa asallahu Asallahu an yahdiyana. ayyahdiyana ya. Ya. Tuh. Asallahu ayyahdiyana. Berarti ini yang apa? Pilihan yang kedua ya. Ya, betul. Ada Ada kan? ya. Asallahu an yujibu. Ya, yujiba. Asallahu ayyahdiyana. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Ya. Betul. Ini berarti usul yang kedua. Yang pertama asallahu yahdina. Maaf, bukan yang kedua. Iya betul yang kedua ya. Yang kedua betul. Ya. Asallahu. Yang Yahdiyana. kedua kan asallahu asallahu ayyubdil asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Yang kedua kan? Betul Ustaz. Betul yang kedua ya, betul. Boleh Bapak Ibu bisa tengok halaman atau muka surat berapa tadi? Betul Ustaz, itu yang kedua. Surat 2. Muka surat 2 bisa lihat yaitu zoom halaman 2 yaitu ada asallahu yujibu du'ana, asallahu ayyujiba du'ana itu berarti yang kolom kedua. Begitu. Bagaimana Ibu Lala bagaimana tadi? Ya, betul. Yang biasa didengar asallahu an yahdiyana wa yahdiyahum ilal iman wal islam wal amal, diakhiri dengan sebelum datang doa ni ada doa-doa di atas kemudian ditutupi dengan doa sebegini Ustaz. Yang Ya. biasa. Ya, bagus itu. Jadi ketika kita menemukan doa, kita juga sambil perhatikan ada uslub apa yang bisa kita simak. Bisa kita observasi, bisa kita telusuri, dan bisa kita ambil kesimpulan sebagai pelajaran uslub kita. Semakin banyak doa yang kita baca, semakin kaya juga redaksi uslub yang bisa kita ambil untuk kita gunakan dalam kalimat atau ayat-ayat kita. Bagus, Bu. Jadi cocok ya. Jadi yang ketiga tu Ustaz, diikuti dengan kalau selepas asa kemudian diikuti dengan an tu wajib diadakan kerana dia bersebelahan dengan
Asa tu adalah fi'il kan Ustaz? Fi'il jamid. Fi'il jamid. Jamid. Ya, jadi dia mesti ada an di situ ya Ustaz? Ya, sejauh ini saya tahu begitu. Tidak ada Jadi- asa yahdina, tidak. Tapi asaan yahdiana. Asaan yashfiana, tidak asa yashfina. Okey. Syukran Ya, Ustaz. baik. Oke, makasih sama-sama. Baik, tetapi Bapak Ibu, meskipun begitu, ini saya sampaikan terakhir, meskipun ungkapan semoga itu menggunakan kata asa, namun ada banyak doa yang kita juga sudah hafal dan kita juga sudah sering gunakan untuk ungkapan semoga atau mudah-mudahan tidak selalu menggunakan asa. Lalu bagaimana? Tidak menggunakan apapun. Coba, ini. Semoga Allah memberkahi. Bagaimana bahasa Arabnya? Asa. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Iya kan barokallah gitu kan? Baik. Ya. Barokallah ada asa tidak di sini? Ada. 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Tak kahwin. Ada lagi. Tadi ada yang bersin, saya bersin. Nah, saya ucapkan alhamdulillah. Ibu berdoa bagaimana? Barakallah. Yahdikumullah. Yarhamukallah Yarhamukallah. kan? Ya. Yarham. Nah, semoga Allah menyayangi kamu, menyayangimu, Oh, semoga Allah merahmatimu. Tadi bagaimana Alhamdulillah. doanya? Yarhamukallah kan? Yarhamukallah ya. Tidak ada asa kan? Tak ada. Yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah. Barokah pil apa yang di atas ini? Di nomor 1. Madhi. Madi. Yarhamu pil apa? Mudhari. Mudhari. Nah, jadi semoga itu bisa menggunakan fi'il langsung tanpa asa. Dan fi'ilnya boleh madi, boleh mudhari, ya kan? Ya. Ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita ucapkan apa doanya? Apa Ustaz? Allah. Apabila ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan dia apa? Jazakallah. Jazakallah. Fil madi, fil mudhari. Adi. Madi. Madi, jazakallah. Tuh, artinya apa di sini? Semoga Allah Membalas. membalasmu kan? Hmm. Nah, jadi apa kalau gitu maksudnya? Jadi ungkapan semoga itu tidak harus menggunakan asa, bisa juga tanpa. Tidak menggunakan asa juga. Dan gunakan fi'il madi, gunakan fi'il. Dan fi'ilnya boleh madi, boleh mudhari. Di Al-Quran kan, atau di dalam doa-doa kita banyak kan? Pak, contoh yang lain misalnya ya. Setelah kita baca yarhamukallah, lalu orang bersin menjawabnya apa lagi? Yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Wa yuslih balakum. Jadi tidak menggunakan asa. Nah, apa kesimpulannya? Jadi terkadang atau seringkali ungkapan semoga itu tidak selalu harus menggunakan kata tertentu berupa asa. Tapi boleh juga hanya menggunakan fi'il. Dan fi'ilnya boleh madi, boleh mudhari. Ketika kita ruku, lalu kita bangun, i'tidal, kita ucapkan apa? Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Ini doa atau pernyataan ini? Doa. Ya, bisa bermakna doa juga. Apa artinya? Allah mendengar bagi siapa Semoga yang Allah mendengar siapa yang memujinya. Hmm. Di sini maknanya semoga. Fil apa ini? Madi. Madi. Gitu. Nah, akan tetapi meskipun secara teori dan praktek, secara theoretically ya, and practically secara praktek kita boleh gunakan asa dan juga boleh tidak menggunakan asa. Namun kadangkala kita ingin berikan terjemahan dalam bahasa Arabnya apa artinya semoga, ya bisa gunakan asa. Kalau kita ingin mantap mengucapkan kata semoga dalam bahasa Arab itu adalah asa gitu. Tapi ada juga yang lain loh. Adalah Allah juga kan? La Allah. Hmm, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'an la'allakum Tattaqun. tattaqun. Tuh, la'ala. Apa di situ artinya la'ala? Moga-moga. semoga Semoga atau Semoga ya. mudah-mudahan. Semoga atau mudah-mudahan kan la'allakum tattaqun. Jadi la'ala itu juga maknanya bisa maaf. Semoga itu bisa juga menggunakan kata la'ala. Nah, cuma kalau la'ala ini akhwatnya inna. Ada pada inna. Sama dengan inna mempunyai isim, mempunyai khobar, ya kan? Ya. Nah, apa amalnya, apa fungsinya? Yansibul isma wa yarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Nah, setelah kata la'ala, maka sudahnya ada isim, makanya lalakum tuh. Jadi bukan la'ala tatakun, tapi harus ada isim dulu, makanya la'alakum. Domirnya. La'alakum tatakun. Dan la'ala di situ maknanya semoga. Kalau laita, laita, Bagaimana? laita, adik-beradik itu juga. Bagaimana Ibu? Laita, inna Laita maknanya bukan semoga. bukan. Laita itu maknanya penyesalan. Duhai, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya aku hanya sebutir debu. Itu bukan berharap, tapi penyesalan. Penyesalan. Ya, Mungkin tidak kita menjadi debu. tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa kita berharap jadi debu? Menyesal. Menyesal. Kenapa saya sudah sebesar ini banyak dosa, sedikit kebaikan, suka berbuat jahat pada orang lain. Kemudian nanti di depannya ada pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Ada kemungkinan dapat siksa dan sebagainya. Nah, daripada mendapatkan siksa, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya dulu aku hanya sebutir debu semata. Nah, dan setelah laita itu biasanya gunakan fil madhi ya. Ya laitani kuntu turaba. Siti Maryam juga kan ketika sedang mengandung putranya kan, ya laitani apa kuntu nasyan mansian, apa kalau tak silap ya. Bapak Ibu ingat tidak tuh ayat yang berbunyi tentang Siti Maryam ya, tentang Maryam. Ya laitani apa kuntu nasyan mansian atau apa gitu, saya lupa ya, takut salah. Apabila Bapak Ibu masih ingat, boleh kasih tahu. Nah, jadi laita itu mananya bukan semoga, bukan mana taroji. Ini mah untuk nadamah, penyesalan. Nadamatun, penyesalan. Jadi kalau kita mengatakan laita itu mananya penyesalan. Jadi kalau ada kalau ada kalimat diawali oleh kata laita, berarti orang yang mengatakannya itu menyesali sesuatu yang menimpa dirinya. Begitu. Jadi beda Ibu Laila. Ustaz, tadi Ustaz cakap selain daripada asa kita boleh gunakan barakallah. Tapi bagaimana kalau digunakan Allah yubarik atau Boleh. Allah yubarik? Boleh, Allah yubarik boleh, barakallah Ya. boleh. Dua-dua boleh Ustaz Boleh, Allah yubarikullah wa barakallah. Allah yahdik di situ pun sama juga. Ya, Di hadakumullah atau yahdikumullah boleh. Okey, sama. Hanya mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya, kenapa gunakan hadakumullah dengan yahdikumullah. Artinya kan sama-sama semoga Allah memberi kalian petunjuk kan? Ya. Maknanya sama begitu kan? Tetapi kalau sama, kenapa ada perbedaan madi dan mudhari? Hadakum hada fil madi, yahdikum yahdi fil mudhari. Terjemahan bahasa Indonesianya sama-sama, semoga Allah memberi kalian petunjuk, atau semoga Allah membimbing kalian, menuntun kalian. Nah, kalau memang maknanya sama, kenapa harus berbeda? Ada madi, ada mudhari. Nah, terus kalau misalnya maknanya berbeda, apa perbedaannya antara hadakum dan yahdikum? Yarhamukallah dan rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ada yarhamukum, ada rahimakum.
Allahu misalkan disebut nama orang siapa, kita sebut rahimahullah. Atau misalnya qaddasallahu sirrahu. Atau radhiyallahu anhu. Apalagi dan lain-lain begitu ya. Nah, kalau kita ditanya apa perbedaan hadakumullah dan yahdikumullah, nah kita bisa analisa dari segi sigotnya. Hada adalah fil madi, yahdi adalah fil mudhari. Nah, meskipun dua-duanya maknanya adalah semoga Allah memberi kalian petunjuk atau membimbing kalian, tapi dari segi fiilnya, hada fil madi, yahdi fil mudhari, itu sebetulnya bisa kita juga telusuri. Kita bisa telusuri perbedaan dari sisi makna. Kalau hadakum itu fil madi, maknanya berarti kan sudah lewat kan? Sedangkan mudhari maknanya kan maknanya masih sekarang atau yang akan datang, masih hadir atau mustakbal. Nah, kalau madi itu berarti sudah lewat. Maksudnya lewat itu gimana? Sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti sesuatu itu tidak mungkin berubah kan? Apabila ada batu menimpa kita, dan sudah terjadi kejadiannya, kita bisa tidak menghindarinya. Ketika sudah terjadi menimpa, nggak bisa. Berarti menimpanya batu itu sudah pasti terjadi kan? Sebab sudah terjadi. Iya. Sudah masa lalu. Berarti karena sudah terjadi, berarti pasti kejadiannya. Tidak bisa diubah. Nah, sedangkan mudhari itu kejadiannya itu sekarang atau akan datang. Artinya sedang berlangsung atau akan berlangsung, akan terjadi. Sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, sehingga memberi petunjuknya itu masih ada proses. Kalau ungkapan yahdikumullah itu artinya semoga sekarang dan nanti kalian dibimbing oleh Allah. Tapi kalau hadakumullah maka maknanya semoga yang kemarin kalian sudah diberi petunjuk. Kemarin yang sudah dilakukan, capaian yang sudah didapatkan, pekerjaan yang dilakukan, itu semoga kemarin-kemarin yang sudah kamu lakukan itu kamu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak menyimpang, tidak menyeleweng atau tidak tersesat dan semacamnya. Sedangkan kalau ungkapan yahdikumullah berarti doanya adalah untuk hari ini dan esok. Semoga engkau hari ini dan besok mendapatkan bimbingan dari Allah. Sedangkan hadakumullah, semoga kemarin, hari-hari yang lalu, kalian dibimbing atau telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sudah terjadi kalau fil madi. Itu aja Ibu barangkali. Kalau di awalnya isim berbeza juga Ustaz. Kalau di isim kan fokusnya Ustaz pernah beritahu kalau di awalnya isim fokusnya pada jumlah yang awal tu isim, maknanya dia isim tu tak ada kaitan dengan masa. Jadi dia juga berbeza Ustaz fokusnya macam Allah yahdik, maknanya fokusnya pada Allah. Ya, betul. Ya, kalau contoh jumlah ismiyah dengan fi'liyah tu berbeza, di situ yang maksudnya perbezaannya Ustaz ya. Ya, jadi fokusnya kepada fi'il atau kepada isim ya. Asallahu yashfi, asallahu yahdika. Semoga Allah, berarti fokusnya kepada Allah kan? Ya, jadi betul. kalau kita mengatakan asa ayyahdiyakallahu, berarti fokusnya kepada perbuatan memberi petunjuk. Ya. Betul Ibu. Syukran. Ya. Afwan Ustaz, tadi yang Ustaz cakap surah Maryam itu adakah ayat yang bunyi dia begini? Bismillah. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Nah, iya betul Bu, betul maaf. 23 ayat 23. Ya, makasih. Berarti saya salah cakap itu, maaf ya. Itu makanya saya minta konfirmasi dari Bapak Ibu. 23 Pak. Ya laitani mittu qabla hadza. Terus ada lanjutannya tuh. Nasyam mansiya. Kuntum nasyam mansi. Mansiya tuh, yaitu nasyam mansiya tadi. Saya sebut nasyam mansinya lupa sebelumnya apa. Ya laitani mittu qabla hadza, terus Wa kuntu wa kuntu nasyan mansiya.
Nasyan mansiya tuh. 23 Pak. Ayat 23 Maryam. Maryam 23. Ya, baik. Mansiyan. Tuh. Tadi saya nyebutnya ya laitani kuntu nafsan mansiyan, tidak ada mitu qabla hadza ya, dia langsung loncat. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan setelah ya laitani tuh lihat mitu ada fil madi kan? Ya. Kuntu juga fil madi kan? Ya. Jadi fokus pembicaranya adalah setelah kata laita gunakan fil madi. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nafsan mansiya. Dua sekiranya aku sudah mati sebelum ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Tidak diingat, tidak dikenang oleh sejarah, tidak dicatat dan tidak disebut-sebut oleh manusia sesudahnya. Sesudahku. Betul Ibu. Makasih Bu Umiman. Baik. Asik ya, uslub-uslub bisa kita temukan banyak ya. Baik. Kalau sudah selesai ini pertanyaan jawaban dan pertanyaan, kita berlatih sebentar. Masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Silakan Bapak Ibu membuat ungkapan. Oh, sebentar. Ini ada kalimat berikutnya. Sesungguhnya, agar kita habiskan ya pelajaran pada malam hari ini tentang judul ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengarkan setiap doa. Allah Maha mendengarkan setiap doa. Bagaimana bahasa Arabnya? Sesungguhnya apa bahasa Arabnya? Inna. Sesungguhnya Allah innallaha. Terus? Sesungguhnya Allah Maha mendengarkan setiap doa, apa bahasa Arabnya? Sami'ud du'a. Innallaha sami'ud du'a. Aha, Ustaz tak faham. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Oh, mendengar. Innallaha mendengar. sami'ud du'a. Boleh innallaha sami'ud du'a, boleh. Boleh juga innallaha la sami'ud du'a. Sami'ud du'a. Bagaimana Ibu? Ibu Musama? Innallaha sami'ud du'a. Doa. Ya, boleh. Hmm. Betul Ibu. Betul Ibu Musama. Jadi boleh menggunakan innallaha sami'ud du'a. Juga boleh menggunakan innallaha la sami'ud du'a dalam taukid. Nah, kalau yang nomor 1 ini taukidnya ada 2, ada inna, ada la. Nah, sedangkan yang nomor 2 innallaha sami'ud du'a, taukidnya hanya 1 inna saja. Nah, dua-duanya boleh. Di ungkapan sesungguhnya Allah Maha mendengarkan setiap doa, itu bahasa Arabnya innallaha sami'ud du'ai atau innallaha la sami'ud du'a. Atau di sini kan ada kata setiap ya, mendengarkan setiap doa. Boleh juga kalimatnya begini. Kulla ya? Kul. Ya, betul Ibu. Innallaha Sami'un kulla du'a. Kulla du'ain. Tuh, bagus ya. Innallaha sami'un kulla du'ain atau innallaha Boleh mubarak Ustaz, yasma'u tak boleh Ustaz? Innallaha yasma'u. boleh. Hmm. Boleh, sebentar. Kalau kita gunakan yasma'u, maka artinya adalah bermakna fi'il mudhari kan? Ya, ya. Berarti ada activity kan? Nah, kalau activity berarti berlangsung atau akan berlangsung. Akan berlangsung. Sedang atau akan. Sedang Jadi hari atau ini akan. dan besok Allah mendengarkan. Ya. Kalau sami'un ini isim fa'il, maknanya jadi tidak ada masa, tidak ada waktu. Kalau yasma'u berarti ada mana waktu, sekarang atau dan akan datang. Tapi kalau tidak menggunakan fi'il mudhari berarti tidak ada masa, tidak ada waktu. Sehingga maknanya sesungguhnya Allah mendengarkan setiap doa atau Maha mendengarkan setiap doa. Ini pun ada usulnya beberapa. Boleh Ibu gunakan yang mana saja. Oke ya? Ustaz, Afwan Ustaz, saya keliru sikit. Ya. Yang di sini kalau isim fa'il dia boleh berfungsi sebagai fi'il lah Ustaz kan? Isim fa'il. Membutuhkan objek itu ya? Ya.
Boleh. Jadi di sini mengapa dia du'ai Ustaz? Doain. Du'ai. Yang mana Ini Ibu? Nomor Sami berapa? yang di atas, satu nombor 2. Oh, 1 dan 2. Doain kenapa kasar begitu? Ya. Ya. Karena mudah pilih. Mudhaf ilaih. Yang kedua? Mudhaf ini lah. Ya, Yang doain kedua mudah pilih sama juga. Sama juga. Iya. Iya. Oh, jadi sami'u ni dia adalah khabar bagi inna. Benar. Khabar Okey, inna. Dan mudhaf. Okey. Dan mudhaf. Khobar inna mudhaf kepada ad-du'ai. Oh, sebab saya keliru tentang isim fa'il yang dia boleh berfungsi sebagai fi'il. Nah, itu ada nomor 3 bisa lihat. Okey. Nomor 3 itu Bapak Ibu bisa lihat ya. Nomor 3 itu kan innallaha sami'un kula du'ain tuh. Sami'un kula. Kenapa kula fathah? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Sami'un. Sami'un. Sami'un itu isim fa'il kan? Ya. Isim berfungsi fi'il. Isim yang berfungsi beramal sebagai fi'il. Maka dia bisa memiliki maf'ul bihi sesudahnya. Makanya sami'un kulla du'ain. Kulla maf'ul bihi. Oh, di atas sami itu dia tak ada tanwin ya. Ya, mudhaf kan tak boleh bertanwin. Ya, betul. Ya. Jadi boleh. Jadi uslubnya bisa banyak pilihan ya. Kalau kita sudah punya banyak alternatif dalam buat uslub, kita bisa gunakan pilihan apa saja yang benar. Oke, dua-duanya. Atau banyak yang lain juga oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ustaz Tafan, Ustaz. Ya, Pak Andi. Yang nomor 3 itu kalau dibuat yang nomor 2 sami'u kulli du'ain, apakah benar juga? Betul, sami'u kulli du'ain, benar, mudhaf. Oh, betul juga ya. Sami'u mudhaf, kulli mudhaf ilaih. Nah, Kulli mudhaf lagi kepada du'ain. baik. Mudhaf tidak boleh bertanwin saja. Baik. Ingat mudhaf itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lam. Betul. Pak Andi. Baik, Ustaz. Oke, cukup ya. Nah baik, 5 menit Banyak kita uslub gunakan. ya, Ustaz. Bagaimana Ibu? Banyak uslub yang kita boleh gunakan. Maksudnya dengan keterangan ini berbagai-bagai uslub yang boleh digunakan. Kalau tidak kita tak tahu satu cara saja. Iya, ya. Dengan banyak uslub kan kita jadi punya banyak pilihan mana saja yang kita mau. Oke ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berlatih sebentar ya. Silakan Bapak Ibu buat kalimat yang menggunakan kata semoga, menggunakan asa. Menggunakan asa. Kita gunakan asa sesudahnya isim dulu ya. Sebentar, saya perlihatkan halaman atau muka surat berapa tadi? Muka surat 2. Muka surat 2. Kita berlatih buat usul yang pertama. Asallahu yujibu du'ana. Setelah asa adalah isim, sesudahnya fi'il mudhari tanpa an masdariyah. Kita gunakan yang pertama dulu. Oke, paham ya? Oke, mari kita buat. Silakan siapa mau coba? Usul yang pertama. Asa isim tanpa an masdariyah. Silakan. Tak, saya cuba. Ya, Ibu Salamah Harun silakan. Asallahu yuwasi'a fi rizqika. Asallahu Yuwasi'a. Kenapa a fathah? Yuwasi'u ke yuwasi'a? Saya tak pasti, Ustaz. Yuwasi'u, kan tidak ada huruf an. Oh ya. Ya, betul. Yuwasi'u fi yuwasi'u fi rizqika. Rizqoka maf'ul bihi. Oh, rizqoka maf'ul bihi. Okey, rizqoka. Rizqoka. Nah, bagus. Boleh, Ustaz? Allahu yuwasi'u rizqoka. Udah betul Ibu? Betul. Ibu Salamah. Okey, alhamdulillah. Ya, satu. Ibu Salamah. Alhamdulillah. Yang kedua siapa lagi? Buat apa asallahu amutu alal iman. Bagaimana Ibu? Iman. Ibu Musamah, asallahu. Asallahu. Ya. Fi'il mudhari amutu fi iman, mati dalam iman. Semoga Allah kamu mati. Aku mati dalam iman. Semoga Allah aku mati. Ada Allahnya tidak? Ada. Matikanku.
Matikanku. Nah, kalau matikan berarti amata yumitu. Mana asallahu Ya, asallahu mematikan aku bahasa Arabnya bagaimana? Yumitu. Yumituni. Yumituni alal iman. Yumituni alal iman. Bagus. Asallahu yumituni alal iman. Yumituni. Amin. Oh, bukan kita minta Ustaz amu tu. Amu tu aku mati. Ayolah. Kalau ibu mengatakan asallahu amutu, artinya adalah semoga Allah aku mati. Cocok tidak? Mati dalam iman. Ya, yang ibu maksudkan semoga Allah mematikan aku. Bukan. Sikit doa lah. Semoga Allah mematikan aku dalam iman. Ya, baik. Mematikan itu bahasa Arabnya adalah amata yumitu mazid. Mematikan aku berarti yumituni. Kalau yamutu artinya aku, kalau amutu artinya aku mati. Aku mati. Tadi kan ibu bilang asallahu amutu. Nanti pemahamannya kita belum begitu paham. Asallahu amutu, semoga Allah aku mati. Nggak cocok. Yang betul adalah semoga Allah mematikan aku. Mematikan aku itu berarti yumitu ni. Kalau mau amut tuh boleh, tapi tanpa Allah. Jadi macam mana? Anak amut. Oh. Semoga saya mati dalam iman kan? Iya. Ingat saya macam tu lah. Betul. Asa amutu alal iman. Tuh. Artinya apa? Asa ana amutu alal iman. Semoga saya mati dalam atau di atas iman. Saya ingat macam tu lah saya buat surat, tapi tak jadi. Tak jadi. Asallahu yamutuni. Bukan yamutu, yumitu. Yumituni. Ya. Asallahu yumituni alal iman. Alal iman. Atau yang kedua, asa ana amutu alal iman. Oke. Bagus, selamat Ibu Misama, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau coba yang lain? Asallahu yumitu umurakum. Bagaimana Pak Haji? Asallahu, Pak Haji Farman bagaimana Pak Haji? Asallahu yumitu, panjangkan umur kamu. Oh, maaf, saya dengar yumitu, maaf Pak Haji ya. Jadi saya dengar yumitu, maaf. Asallahu bagaimana Pak Haji? Yumitu. Baik. Umurakum. Yumitu umurakum. Semoga Allah panjangkan umur kamu semua. Bagus. Semoga Allah memanjangkan umur kalian. Alhamdulillah. Selamat Pak Haji. Sukses. Siapa lagi mau coba? Mana Ustaz? Pak Kani. Asa waladi ya'malu fi syarikatil kabir. Asa waladi ya'malu fi syarikatil kabir. Fisyarikatil kabir besar Ustaz. Syarikat besar. Manas. Fi syarikatil kabirah. Itu saja. Syarikat atau syirika ya. Fisyarikatil kabirati. Wa mashhurah. Fisyarikatil kabiratil mashhurati. Ya, baik. Ya, udah bagus Pak Kani, alhamdulillah. Baik, siapa lagi mau coba? Ayo. Saya cubalah Ustaz. Siapa ini? Ibu Zahra. Ibu Zahra, Mas silakan Ibu. Ya. Asa Aliyun yashfi min maridhihi. Asa Aliyun. Apa artinya Bu? Semoga Ali? Semoga Ali sembuh dari penyakitnya. Yashfi itu artinya menyembuhkan. Oh iya. Kalau asa Ali yashfi berarti semoga Ali menyembuhkan. Jadi kan Ibu maksudnya bukan menyembuhkan kan? Ya bukan. Tapi sembuh kan? Ya menyembuhkan. Nah, bisa menggunakan yashtafi atau yushfa. Yashtafi ini mazid wazan 6, mazan 6. Yushfa Syafa, istafa, yashtafi menjadi sembuh. Asa aliyun yashtafi min marodihi.
Kalau marid artinya orang sakit. Kalau penyakit marodun min marodihi. Oke. Sudah, Ibu? Sudah. Sudah, ya, sama. Baik. Masih lagi siapa yang lainnya? Ustaz, kalau Ibu Sahana. asallahu yuhibbuna boleh tak? Betul. Bagus. Asallahu. Betul Ibu, Ibu Sahana. Menyayangi kami. Jayid, alhamdulillah. Asallahu yuhibbuna. Semoga Allah mencintai kita. Mencintai kami. Boleh kita, boleh kami. Baik Ibu Sahana. Berikutnya lagi siapa mau coba? Masih uslub yang pertama ya, asa, isim, lalu fi'il mudhari tampaan. Saya cuba Ustaz. Ibu Saadi Harun. As-samah yahdina fiddin. Apa ya? Fiddin lah Ustaz. Cukup. Cukup. Ya. Asallahu yahdina fiddin. Udah. Asallahu yahdina fiddin. Alhamdulillah. Selamat Ibu Sadia. Berikutnya lagi siapa mau coba? Adakah lagi? Asallahu. Siapa? Saya Laila. Ibu Laila silakan. Ya. Asallahu yufhamana. Apa Ibu? Memberi kefahaman kepada kami. Memberi? Asallahu Yarham. Memberi kami kefahaman. Oh, Yufhimana. yufhimu. Afhama yufhimu. Yufhimana. Yufhimu. Yufhimu ya tak ada an Iya. Yufhimuna. Ya. Asallahu yufhimuna ad-darsa. Asallahu yufhimuna darsa. Baik, bagus. Alhamdulillah. Selamat Ibu Laila. Berikutnya lagi siapa mau coba? Semakin baik. Bagus ini. 9, yang ke-9. Ada yang mau coba? Semoga Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan. Banyak. Semoga kita berada dalam kebaikan. Semoga engkau berjaya. Ya, semoga engkau berjaya. Bahasa Arabnya bagaimana Ibu? Nak macam mana buat nah? Asa tanjah. Semoga engkau apa engkau? Anta. Asa anta. Asa anta tanjah fi hayatika. Nah, bagus. Betul Ibu. Asa anta tanjah fi hayatika. Tanjah kan? Iya, betul. Tak nak kena sebut anta juga Ustaz. Kalau tak payah sebut anta boleh Ustaz? Baik, sekarang kita setelah asa harus isim dulu. Oh ya, masuk isim. Sekarang kita lagi uslub yang pertama. Setelah asa harus isim kan? Oh, masuk isim ya. Maka anta, tambahkan anta. Anta kan dulu isim. lah, isim damir. Oh, tak boleh terus PL ya. Okey. Ya, kita gunakan setelah asa isim dulu latihannya. Okey. Asa anta tanjah fi hayatika. Fi hayatika. Ya, bagus nih. Sudah semakin lancar nih. Alhamdulillah. Siapa lagi? Yang ke-10. Boleh yang kedua kali. Satu orang boleh yang kedua. Saya cuba Ustaz. Boleh lah. Asallahu yunsiruna. Apa? Yunsiru ihwanana al-muslimin fi Palestin. Apa Ibu? Asallahu. Ya. Nasara yunsiru. Nasara yansuru. Yansuru. Kalau menolong itu Nasara sudah mutadi. Dan sudah mutadi. Yansuru ikhwananal muslimin fi Palestin. Asallahu yansur ikhwananal muslimin fi Palestin. Ikhwananal muslimin fi Palestin. Fi Palestin ya. Di Palestina. Ya betul, selamat Ibu Laila. Yansur itu Nasara, yansur itu mujarad tapi mananya lazim. Mananya muta'addi. Kalau di sini kita gunakan mujarad yang bagi menolong. Ya, menolong itu mujarad.
Berbeza dengan kita Kata gunakan Nasoro maknanya sudah muta'addi, maka tak perlu mazidkan. masjidkan. Okey. Haji Parman bagaimana Haji? Silakan. Asa jami'ut talibina istiqamah daiman. Asa Jami'ut talibina murid Pak Haji ya, murid, pelajar. murid Jama dari talibun apa? tulabi Tulab. Jadi asa jami'ut tulabi istiqamah daiman. istiqomah itu masdar. Nah, kalau Istiqomah misalnya bihadza darsa, apa ya? bihadza Kalau si. ianya apa? Istiqomah itu. Istiqamah Istiqomah. Madi istiqomah. Mudhari'nya yastaqimu. yastaqimu. Ini kan jamak. Jadi asa jami'ut tulabi. Yastaqimuna. Bagus, alhamdulillah. Yastaqimuna Asa jami'ut tulabi yastaqimuna daiman. iman. Bagus ini. Amin ya rabbal alamin. Bihadza dars. Fi hadza darsi. Fi kulli darsin, di semua pelajaran. Darsi. Fi kulli darsin, tidak hanya di sini. Fi kulli darsin. Bagus, Ya, bagus. bagus 10. Masih ada mau coba tak? Ya, ini saya close ya. Susah juga ya saya, walaupun senang nak buat ayat susah. Yang penting konsepnya dulu Ibu misalnya sebelum kita membuat bahasa Arab, membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita buat dulu konsepnya dalam bahasa kita. Semoga anak saya baik semua, semoga anak saya sehat semua, semoga begitu, semoga teman saya mendapatkan keberkahan atau berjaya dalam peperiksaan begitu ya. Konsepnya dulu bahasa Indonesianya apa, kemudian baru di Inggris, baru diarabkan gitu. Oke. Baik, masih ada lagi, coba 1-2 orang lagi barangkali. Asik ini. Boleh 2 kali. Ibu Sabaria, belum terdengar suaranya, silakan. Saya cuba, saya tak tahu juga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asar rajulu yusalli fil masjidi kulla yaumin. Fil masjidi kulla yaumin. Fil masjidi kulla yaumin, salat al-fardhi mungkin ya Bu ya? Iya. Ya, kulla yaumin. Salat al-fardhi. Kalau sholat sunat boleh di rumah. Oke, bagus, selamat Ibu Sabaria, alhamdulillah. Masihkah ada di antara Bapak Ibu yang mau coba? Silahkan. Ibu Nuria Majid, silahkan. Bismillah, saya cuba Ustaz ya. Ya Ibu, silakan. Atfali yanja. Asa? Atfali Atfali ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak, maka fi'il sesudahnya harus jamak. Oh. Jadi yanjun. Asa atfali apa tadi? Najah yanjahu kan? Aha. Nah, jamak dari yanjahu apa untuk hum? Yanju. Semula yanjahu. Yanju. Nah, ini yanjahu dhamir huwa kan? Kalau dhamir huwa macam mana? Dhamir huwa bagaimana? Yanju. Hanya kemana? Yanjuha. Yanjahu, insyaAllah. Yanjahuna. Yanjahuna. Iya, baik. Asa atfali yanjahuna. Iya, bagus. Sudah, Ibu. Asa atfali yanjahuna fi, misalnya dalam hidup mereka, dalam belajar mereka. Kalau dalam kehidupan mereka bagaimana Ibu bahasa Arabnya? Hayat.
Nah, Hayatihim. Fi hayatihim. Fi hayatihim. Iya, baik, bagus, selamat. Alhamdulillah. Asat fali yanjahuna fi hayatihim. Masihkah ada yang mau coba lagi? Boleh. Saya juga Pak. Siapa ini? Pak Haji Tahir ya, silakan. Pak Haji Tahir gimana? Asallahu yuthabbit qalbi alal iman. Ya, bagus. Asallahu yusabbitu qalbi. Asallahu yusabbitu qalbi alal iman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. 2 orang lagi sampai 15. Ini baru 13 nomor. saya Siapa cuba mau coba? Ustaz, Ya, Ibu Saadi Harun silakan. tapi lebih kurang je yang tu Ustaz. Cumanya asallahu yuhyi Yuhyi. alaina Apa bagaimana maksudnya? asallahu yuhyi alaina al-imani fi hayat. Yuhyina alal iman mungkin ya? Berarti bukan Alal- yuhyi alaina tapi yuhyina. yuhyina. Nah, gitu. Asallahu yuhyina Al-imana alal iman. alal iman. Ya, Ibu maksud menghidupkan kita atau menghidupkan iman atas kita? Semoga Allah menghidupkan kita atas iman ke dalam iman Ustaz? Ya, kalau gitu berarti asallahu yuhyina alal iman. Alal iman. Nah, lain hanya kalau misalkan kita maunya semoga Allah menghidupkan iman dalam diri kita, itu beda lagi. Kalau itu Lain. berarti asallahu Sallahu yuhyil imana, yuhyi yuhyil imana imana fi qulubina. fi qulubina. Ya, fi qulubina. Tuh, itu ini juga boleh, tapi mananya berbeda. Bagus, selamat Ibu Sadia. Terakhir satu lagi sampai 15. Satu lagi. Tak, Ana cuba Ustaz. Mudah-mudahan. Ibu Iman, silakan. Asallahu Ya. mempermudahan Yuyassiru. yassara Yuyassiru. yuyassiru. Ya, yuyassiru. Asallahu yuyassiru Ya. an nahfadzal Qur'ana. Yuyassiruna, memudahkan kita ya. Memudahkan kita an yahfadzal. Siapa An yang nahfadzal. menghafal? Kami nahfadzal. An-nahfadhu. Nahfadzal Al-Qur'an. Ya, an-nahfadhu al-Qur'ana. Sudah, alhamdulillah rabbil alamin. Selamat semuanya, sukses berjaya. Alhamdulillah kita sudah belajar uslub menggunakan kata semoga. Uslub yang pertama yakni asa, lalu isim dan diikuti oleh mudhari, oleh fi'il mudhari tanpaan. Alhamdulillah. Nanti berikutnya minggu yang akan datang kita bisa lanjutkan dengan uslub yang kedua dan ketiga. Setelah asa ada isim, lalu ada an dan fi'il mudhari. Tuntas sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang kita tuliskan yang baru gabung, baru join. Ini kita punya manusia baru lahir, baru mendapatkan nama. Pak Kani, Oyong. Pak Andi, barangkali yang baru tahu, ini namanya siapa Pak Andi? Oyong. Oyong. Ini nama orang ini namanya Oyong. Oyong ke oyong Ustaz? Oyong. Oyong. Ingat toyong. Oyong sudah muncul. Selamat berbahagia dalam hidup kita semua. Selamat tidur dengan nyenyak dan bisa beristirahat dengan baik dan sehat. Oke, good night Oke. Oyong. Ya, baik. Hadza huwa ayya ikhwan wal akhawat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa. Tuh, di situ saya gunakan natamanna ya. Di sini maknanya natamanna bermakna berharap, bukan mengandaikan. Natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Naqtatim
Bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, juga kekeliruan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.